bersyukurnya kami produk karena ini sebagai pionir kebab di Indonesia ya Pak ya. Jadi ya tanpa bermaksud meninggi juga. Jadi saat itu kebab memang belum populer di Indonesia. Ya, belum. Jadi saya punya resiko untuk memperkenalkan sebuah menu khas Timur Tengah di Indonesia yang belum dikenal masyarakat dan ternyata bisa diterima dengan baik. Ya. Baru dari situ bertumbuh jadi 100 outlet, 1000 outlet itu saya perlu waktu 1000? 10 itu sudah tahun. mulai franchise? Sudah mulai franchise, betul. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang luar biasa ini saya akan podcast bersama salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia dan dijuluki dengan King of Franchise. Wah, siapa dia? Hendy Setiono. Wah, selamat pagi Pak Irmanto. Terima kasih semangat pagi. Sudah diundang di sini. Luar biasa semangatnya Pak Irmanto. Iya, ini terima kasih telah meluangkan waktunya ya. Thank you Pak. Ini you pasti sibuk sekali ini. Ya, tapi tentu. bisa meluangkan waktu untuk bincang-bincang ya. Ini Betul. kita bagaimana hasil dari kita punya sharing diskusi bisa membuat para sobat sukses ini terinspirasi. Makin semangat, makin Lebih terinspirasi. semangat. Betul. Ya. Bisa menyusul jejak sukses saya dan Pak Irmanto. Ya. Nah ini Ya. saya ingin tanya dari Hendy ini. Siap, Pak Irmanto. Saya tahu backgroundnya orang tua ini kan bukan Ya. dari pengusaha ya. Betul. Tapi seorang profesional ya. Ya, ibu seorang guru, ayah beliau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di negara Qatar, begitu Iya. Pak. Iya. Nah ini luar biasa sekali ya. Iya. Jadi Hendy ini seseorang yang memulai bisnis sendiri kan. Betul. Itu apa yang membuat Hendy ini tertarik ke bisnis ya? Siapa yang sosok yang menjadi inspirasi pada saat itu ya? Sebenarnya nggak sengaja juga Pak Irmanto. Apa Jadi, yang kok kan you masih kuliah kan waktu itu? benar, masih kuliah di ITS. Tapi waktu kuliah atau waktu SMA sudah jualan nggak? Belum sama sekali. Belum, ya? Jadi jualan pun Nah masih itu kan jualan pasti yang you terinspirasi bukan dari orang tua kan? Benar. Orang tua soalnya kan profesional. betul. Tapi apa yang membuat you masuk ke ranah pengusaha atau wirausaha atau entrepreneur ini? Jadi sebenarnya karena nggak sengaja Pak. Jadi karena kepepet nggak sengaja saat itu saya dihadapkan pada pilihan fokus kuliah sambil berjualan. Nah rupanya di saat saya kuliah sambil berjualan ini kan saya jualan kebab ini dulu pinggir Kenapa jalan kok bisa Pak. jualan itu kenapa? Kok bisa berjualan itu kan nggak Benar. semua mahasiswa atau orang yang orang tuanya kan cukup ya. You Iya. dari sisi keuangan Iya. kan pasti Benar. dicukupin ya. Betul, Tapi betul. kok mau usaha itu? Biasanya kan ada Benar. sosok atau apa yang Jadi lebih ke panggilan hati Pak. Jadi jualan itu menjadi sebuah apa ya semacam keinginan yang memang ingin menggelora. jadi pengusaha Belum atau, sama sekali. atau waktu itu ngelihat waktu diajak orang tua ke Qatar Oh, atau iya kemana? betul. Pas saya jalan-jalan ke Qatar ngelihat banyak yang jualan kebab, baru dari situ sebenarnya ide inspirasinya terwujud gitu. Sehingga You pingin jadi pengusaha? Saya pengen jualan jenis menu makanan kebab ini. Nah, saat itu saya dihadapkan pada pilihan fokus kuliah yang mana saya kurang suka sebenarnya saat itu programming, jurusan saya informatika, sama jualan kebab. Nah, ini yang justru yang lebih energi saya lebih bergelora dan lebih semangat untuk jalanin. Nah, dari awal mula saya jualan kebab pertama kali umur 19 tahun itu tanpa saya sadari ternyata ini menjadi cikal bakal saya. Wah, kalau saya tekuni, saya seriusin, ini bisa membuahkan hasil ya. Dan tanpa saya sadari yang awalnya saya belajar secara organik, zaman itu masih belum ada YouTube, jadi masih belajar dari sana kemari gitu kan. Itu akhirnya membuat saya pengen memperdalam ilmu entrepreneurship-nya. Dan dari situ Pak Irmanto langsung you praktek ini. Betul, dan saya termaksud generasi awal muridnya Pak Tung Desem 20 tahun yang lalu. Jadi, kalau Pak Tung sempat cerita 20 kali ikut seminar di tahun awal itu saya kejar beneran Pak. Saya ke Jakarta, beliau ngisi seminar di Malang, saya datengin. Waktu di usia 19, saya umur 19-20 tahun, betul. Saya belajar menerapkan ilmu-ilmu yang saat itu memang belum terlalu banyak training-training terkait dengan bisnis. Dari yang ada itu saya menjadi bekal dasar untuk kemudian saya implementasikan ke bisnis yang saya jalani. Jadi memang semuanya mulai dari start small, Pak Irmanto. Saya mulai dari satu gerai kecil, jualan di pinggir jalan, bersyukur ternyata responnya bagus, lebih pede buat buka cabang sendiri, punya 6 cabang di tahun pertama. Belum ada branding ya? Belum ada branding. Dan modalnya berapa? Modal itu 4 juta buat bikin gerobak pertama. Uangnya dari mana?
Itu menarik Pak. Jadi ya namanya anak laki-laki ya Pak ya kan ya. 4 juta kan ini tahun 2003 ini. 2003 yang punya tabungan segitu adik saya perempuan. Oke. Nah disitulah akhirnya saya dapat pinjaman modal Pinjam. dari adik saya yang saya gunakan untuk bisnis pertama. Oke. Dan bersyukurnya alhamdulillahnya bisnisnya berjalan cukup baik. Dalam hari pertama, kedua itu pasti kan struggle sekali. Betul. Zaman itu saya ingat gaji karyawan masih 600.000 satu bulan, Pak. Nah, dan you menyiapkan apa untuk kebab bahan baku segala Ya. kan belum tentu habis itu. Bener. Tiap sorenya itu. Betul. Nah itu ada momen karena nggak habis bahan bakunya, saya makan sendiri Pak. Untungnya saya punya produk yang saya sendiri suka gitu kan. Ya, Bahkan ya. sampai sekarang tiap kali ada test food datang ke Jadi meja hari saya. keberapa itu baru mulai nggak makan sendiri? Iya. Jadi ya pernah saya bahkan ingat Pak Hermanto hari itu hujan deras dan dulu masih banjir Surabaya. Karena jual di gerobak ya. Karena jual di Pindah-pindah itu berarti. Stay di satu tempat. stay. Itu nggak ada yang laku sama sekali, penjualannya hari itu zero. Akhirnya untuk menghibur diri ya saya makan sendiri Pak kebabnya gitu kan, dan itu menjadi cikal bakal saya bahwa wah kalau memang kebab ini bisa diterima masyarakat dengan baik, saya pengen brand kebab Babarafi milik saya menjadi top of mind di Indonesia dan mudah-mudahan di dunia. Jadi itu inspirasi pertama saya Pak. Saya Jadi melihat punya impian yang besar. benar. Jadi you pantang menyerah ya. Kita dorong terus, benar. Mulai nggak ruginya itu hari keberapa atau bulan keberapa? Nah, kalau saya punya prinsip begini Pak, saya punya prinsip membangun bisnis itu sebisa mungkin dimulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang saat kita rugi atau kehilangan pun nggak menyesali yang terlalu meratapi gitu Pak. Ya, karena saya sudah terbiasa spirit tersebut terpakai sampai sekarang di belasan bahkan puluhan bisnis saya yang lain. Iya. Karena apa? Karena saya selalu memiliki prinsip mulailah dari satu yang kecil, Betul. begitu berjalan baik, baru kita besarin secara bertahap gitu Pak. Dan itu yang akhirnya Makanya menjadi yang kebabnya ini hari keberapa atau bulan keberapa ingat nggak? Kan uangnya you 4 juta aja kan modalnya. Betul. Itu masih terus bisa putar? Masih. Nggak sempat habis terus cari utang lagi atau? Enggak. Justru di fase-fase awal kami bersyukur berjalan. Tapi Berarti justru berapa, nggak sampai berbulan-bulan ya? nggak sampai berbulan-bulan. Tapi tantangan justru terjadi pas saya sudah memiliki 25 cabang, Pak. Itu malah tantangannya. Jadi malah bisa berkembang dari Malah bisa satu dari satu ke itu 6 cabang. tahun keberapa? 25 cabang itu tahun kedua saya ingat. Dan itu masih milik Berarti- sendiri, belum franchise itu, Pak. Berarti uang yang 4 juta itu dikembalikannya di bulan keberapa ini? Saya ingat bulan ketiga sudah balik. Oh, bulan ketiga saya ya? sudah bisa. Ditambah bunga ya? Ya, itu sharing profit, betul. Atau profit sharing? Profit sharing. Ditambah dengan membuka beberapa cabang berikutnya. Oke. Nah, tapi jadi itu challenge- pakai dari perputaran keuntungan diputar buka lagi satu terus. Betul. Itu sudah mulai dengan franchise Belum. atau masih belum? Masih sendiri 25 cabang itu. Dan itu gerobak semua. Unitnya booth gerobak yang kecil-kecil yang saya sewa Gerobak. di minimarket, betul Pak. Dan Jadi, masih sewa masih gerobaknya. sewa. Iya. Dan belum di branding. Sudah mulai ada brandingnya tapi Tahun masih simple, kedua. sederhana tahun. Buat sendiri. Bikin sendiri, belum pakai desainer. Ya namanya. Masih pakai ini kebab Turki. Brand Babarafi. awalnya justru nggak ada mereknya Pak, cuman Oh, nggak kebab ada. doang. Saya kasih stiker warna putih. Jadi kebab saja. Kebab gitu. saja. Oh. Dan banyak pembeli yang karena saat itu belum familiar dengan menu kebab, mengiranya saya jualan roti bakar. Oh, Karena gerobak saya persis seperti penjual roti bakar Ya, di sebelah. Nah dari situ saya belajar tentang branding, tampil beda dan sebagainya. Ya. Jadi pertama kali booth outlet gerobak yang ada brandingnya di Indonesia itu punya Babarafi Pak. Oh. Ada warna kuning, Tahun merah. berapa itu berarti? Di tahun 2003 saya mulai, 2005 saya mulai 2005. terapin branding. Branding. Gitu. Jadi saya menerapkan strategi Cleo yang tampil berbeda, warna yang lain biru lah. Ini kok nyentrik sendiri warnanya oranye gitu kan. Nah, saya terapkan yang awalnya gerobak identik dengan warna putih, warna biru, saya berani bikin yang warna kuning merah yang agak Kuning ngejreng dan merah. eye catching. Jadi itu cikal bakal kita pertama kali. Dan Hendy married di usia berapa ya? Pas itu saya umur 21 tahun. Meritnya? Ya. Oh berarti sebelum waktu kebabnya masih 20-an you sudah sama istri ya? Iya. Bekerja sama ini? Betul. Jalan bersama dan akhirnya kita memutuskan untuk grow walaupun akhirnya berjalan sendiri-sendiri dan alhamdulillah ya semua Berjalan sendiri-sendiri itu di tahun berapa ya? tahun baru kok Pak. Nggak salah 2017 rasanya. Oh 17 ya? Iya. Jadi memang pada saat 25 itu terus Iya. dikembangkan terus Mas ya? Betul. Dikembangkan akhirnya ke kota-kota lain? Dan bersyukurnya kami produk karena ini sebagai pionir kebab di Indonesia ya Pak ya. Jadi ya tanpa bermaksud meninggi juga. Jadi saat itu kebab memang belum populer di Indonesia. Ya, belum. Jadi saya punya resiko untuk memperkenalkan sebuah menu
khas Timur Tengah di Indonesia yang belum dikenal masyarakat dan ternyata bisa diterima dengan baik. Ya. Nah, baru dari situ bertumbuh jadi 100 outlet, 1000 outlet itu saya perlu waktu 1000? 10 Itu sudah tahun. mulai franchise? Sudah mulai Di franchise, tahun betul. berapa itu? Saya mulai franchise tahun keempat nggak salah, ketiga atau keempat, betul. Dan itu you tetap bangun central kitchen atau tidak? Nah, Atau central kitchennya dipusatin di Surabaya? nah ini yang saya perlu belajar dari Pak Hermanto. Kalau style saya one to many, jadi terpusat untuk distribusi ke banyak distribution center, betul. Ya. Jadi dari satu lokasi Ya. kita distribution centernya atau deponya yang saat ini ada 16 Jadi depo. sekarang Pak. antara yang dimiliki sendiri dengan yang franchise Iya. itu ada berapa persen? Nah, saya udah ketemu winning formulanya. Rupanya agar sebuah bisnis bisa sustain, fungsi kontrol dengan baik dan aspek risiko juga terbagi, idealnya adalah rasio 50% 50%. 50-50. Sehingga dalam perkembangan kami 1.300 saat ini, idealnya memang sekitar 500-an outlet dimiliki sendiri dan 500-an outlet dimiliki boleh dengan sistem kemitraan atau franchise. Tapi Jadi kami tetap you control dari sisi quality. betul. Tapi operasionalnya mereka kadang yang mungkin kurang disiplin gitu ya. itu salah satu Yang weakness-nya kalau kontrolnya- nggak punya SOP yang baik, benar Pak. Harus kontrol benar. Karena dia kan owner business owner semua kan. Benar. Yang uteknya bisa kemana-mana. Tapi sebenarnya menariknya Pak, tercipta banyak entrepreneur baru yang mereka memulai bisnis dari kemitraan, dari franchise. Iya, karena mereka mau franchise, mau belajar. Benar. Habis itu mereka dirikan sendiri. Mendirikan Jadi baik. idenya itu pasti ke arah sana semua kan. Ya, betul. Jadi memang ya kalau you lihat you punya kompetitor siapa dari Nah, sini. jadi Mungkin tidak sejenis kebab ya, Ya. tapi yang head to head orang yang Ya. enggak makan kebab, udah saya makan ini. Itu kan pasti ada kan. Benar. Substitusi tapi bukan kebab. Betul. Jadi dalam perjalanan 21 tahun bersyukur saat ini Babarafi Enterprise menjadi grup holding dengan 12 sub-brand di bawahnya. Sub-brand ada 12 sekarang. Ada 12 sub-brand. Kalau kita berbicara competition di bidang F&B ada beberapa memang yang dalam waktu 5 tahun terakhir lagi naik daun. Ya kita ambil contoh ya. Kebetulan saya juga terinspirasi. Ya seperti mie gacoan yang sudah berhasil 200 toko sekarang itu ada tersebar. juga you yang compete dengan mie gacoan. Di sektor mie tidak ada tapi restoran ada. Yang Dan harganya food juga sama. dengan harga yang terjangkau, betul. Sama. Itu kan Betul. cuma 11 ribuan ya. Belasan bener, karena kita nge-grabnya Dan tempatnya juga nggak ada AC. Tempatnya kebetulan betul, kami lebih tapi ada VIP roomnya, beberapa ada VIP roomnya. Kasih VIP, Betul. tapi yang untuk umum nggak ada. Ya, betul. Dan besar. Dan besar. Gacuan kan saya lihat besar-besar. Benar. Di Jadi lokasi strategis juga. benar. Jadi termasuk menghandle food tenant bernama Ayola, Pak Hermanto. Jadi Ayola itu yang menarik adalah jenis makanannya UMKM kita kumpulkan di satu tempat. Oke. Dan selain ada di Jalan Selamat dekat Grand City, di Mer di Surabaya Timur, di jadi Surabaya macam Barat. food court gitu. Betul, food tenant sekarang sudah dipercaya oleh mall-mall besar, Ciputra World, kemudian Sun City Mall dan sebagainya untuk mengelola manajemen food courtnya, begitu Pak. Oke. Nah itu kami mencoba untuk mengkurasi. Sebenarnya banyak teman-teman pilihan UMKM produknya yang bagus-bagus, yang mungkin belum memiliki cabang banyak, untuk kita ajak partisipasi di food tenant ini sehingga dia bisa berkumpulnya makan makanan legendary heroes kita nyebutnya. Tapi kesulitannya kan kalau pengunjung tidak begitu banyak. Betul. Dan di food tenant itu banyak sekali pilihan. Iya. Nah ini kan akhirnya yang hidup ini kan jadi dikit gitu ya. Yang hidup, lainnya yang mati winning semua kan. champion. Jadi memang itu juga terjadi permasalahan lagi kan ya. Benar. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Iya. Jadi memang harus diperhatikan juga pengunjungnya berapa banyak gitu. Betul. Kuncinya sehingga semuanya bisa hidup kan. benar. Kuncinya jawabannya ada di pemilihan tenannya Pak Hermanto. Iya. Jadi di saat Tidak memilih boleh tenan, yang saling kemiripannya sama kan. satu itu, dua dia sudah memiliki Pelanggan. yang dikenal luas. Jadi Iya. saya benar-benar memilih Iya. tenannya siapa nih Iya. gitu. Jadi nggak asal yang mau Saya masuk. dan kadang ke sebagainya. mall itu karena ingin cuma makannya aja. Iya. Karena ke mall Ingin jalan-jalan makan belum tentu sesuatu belanja. tapi di situ ada gitu. Jadi kita Benar. pikir ya udahlah makan Betul, dulu. Betul. Nah, jadi kembali ke brand apa di Indonesia yang saat ini menjadi kompetitor dan cukup bagus, itu salah satunya mie gacoan. Lalu ada minuman brand kopi, Pak. Brand kopi. Saya perlu waktu 10 tahun untuk mencapai 1000 gerai, 1000 outlet. Sekarang kopinya sudah 1000. Dari brand kebab yang saya jalani. Tapi ada brand kopi yang cukup waktu 1 tahun sudah mencapai 800 bahkan 1000 outlet. Kopi masa depan itu Pak, gitu yang lagi happening. Tomorrow Coffee yang dia dapat Tapi funding juga. minuman-minuman yang growth-nya itu
terlalu cepat ya. Iya. Itu proses yang cepat itu biasanya naiknya cepat, turunnya juga cepat. Iya, iya. Ini filosofi ya, Betul, bisnis ya. betul, Jadi masuk akal. mesti harus diperhatikan juga apa itu bisa long term. Kalau misalnya persiapannya juga semuanya mau cepat dan faktor manusia ini biasanya yang menjadikan suatu permasalahan karena training semuanya persiapan asal-asalan gitu ya. Setuju, Pak. Karena belum siap pun sudah dijadikan misalnya kepala-kepala di outlet-outletnya Iya, itu yang mana kontrolnya juga akhirnya nggak bagus, Betul. mengecewakan banyak pelanggan. Ya, Nah itu kalau ya. mode-modenya jalan ya bisa habis bisa kan. buyar. Itu sebabnya Bisa kami habis. percaya proses juga, Pak. Jadi kami lebih bukan pada percepatan growth yang dari segi store tanpa diikuti dengan kesiapan dari tim, tapi bagaimana ya bersyukur seperti Cleo yang berjalan 20 tahun, Ya. beberapa yang berjalan 21 tahun, semua proses Ya. dan mengalami fase siklus perjalanan bisnisnya. Ya. Cabang kalau yang paling banyak sekarang yang kebab Turki. Betul, ini yang 1000 Ya. lebih. Kalau yang 1000 saya punya, berapa ini? 1300, Pak. 300. Jalan Ini yang di timur saja. total, tapi majority di timur, betul. Oh, Di berarti majority besar mana timur barat sekarang? agak berbeda di fokus bisnis Jumlah model. outletnya. Jumlah outlet banyak di timur, tapi secara supply chain mereka lebih fokus di area situnya, di production facility, di pabriknya Tapi dan sebagainya. kan ini kan memang you ada keputusan bersama dengan Betul, istri untuk jalan masing-masing ya, Pak ya. yang pertama tempohari itu, jadi you kebijakan kan sudah diatur ya. Betul. Nah itu dari sisi tes apa bisa sama itu nanti? Sama Pak, karena udah Karena brandnya ini dipakai bersama loh. dipakai bersama. Oke. Jadi kami memilih untuk karena lagi-lagi semuanya kembali buat anak-anak lagi ya, Pak ya. Betul. Anak-anak, Tujuannya nanti ke tujuannya anak. buat anak-anak sudah besar, mereka sudah kuliah juga, habis ini sudah memiliki passion yang sama juga untuk melanjutkan legacy yang dibangun oleh orang tuanya. Sehingga saya berpikir positif, Pak. Jadi kalau bisa ada satu brand yang dikelola oleh dua operator yang sama-sama memiliki nilai tambah, why not gitu kan? Toh kembalinya ke anak-anak lagi. Oke. Jadi di situ, Pak. Nah, tapi PT-nya dipisahin nggak ya? Dipisah. Misalnya gini, Entitasnya sendiri. bukan maksudnya yang kebab Turki yang ada di timur maupun yang di barat, Iya. itu kan terus berkembang juga, Betul. mengeluarkan brand-brand baru, Turunan-turunannya ya, turun-turunannya. Pak ya? Nah, itu sendiri-sendiri. Turun-turunannya ini di PT yang berlainan atau di bawahnya kebab Turki? Kebetulan saya holdingnya namanya Babarafi Enterprise, tapi masing-masing ada PT sendiri-sendiri terpisah dari Jadi kebab ini. Turki sendiri, Betul. yang di barat pun sendiri. Betul. Ya. Jadi membangun brand coffee, ada Forestry Coffee. Nggak, seyogianya kalau ke depan nanti yang timur barat bisa jadi satu, Ya, tapi nggak menutup kemungkinan. tentu anak kan yang ngelola kan. Tentu dimiliki anak kan, Iya. berarti itu lebih gampang kan, berarti merge dua Yes, PT, benar. tapi kan tetap yang di timur barat pun punya brand-brand yang lain kan, Betul. karena holdingnya you juga sudah ada kan, Yes, benar, Pak. ya kan. Benar. Jadi anak punya kesempatan untuk mengembangkan lagi, Benar. karena kalau jadi apa ya, bisa jadi satu itu pasti yang terbaik ya, karena Benar. secara SOP, secara kebijakan atau Ya. strategi ke depan semuanya itu kan jadi bisa satu keputusan ya. Betul, Kalau enggak betul. nanti ada si yang mau franchise ke barat jadi Iya, minta itu ke wilayahnya, timur, benar. minta itu. Betul, Itu betul. kan pasti banyak terjadi perbedaan-perbedaan lah ya. Ini yang saya perlu belajar dari Pak Hermanto, bisnisnya udah puluhan bahkan ratusan. Saya baru 12, Pak. 12 perusahaan. Jadi Ya. yang mengelola tata kelola itu sebagai bentuk konglomerasi, kami sendiri juga masih mempelajari, termaksud mempertimbangkan mana nih yang di IPO-in duluan, brand mana yang ada kita rencana listing. di Babarafi yang ini Babarafinya juga dipakai barat timur enggak ya? Enggak, cuman salah satu pihak aja karena entitasnya kan sendiri-sendiri, Pak, secara PT ya, Pak ya. Jadi Babarafi di timur sekarang. Yang punya saya betul yang di timur. Kalau di barat berarti nggak pakai Babarafi. Mereka menggunakan entitas PT sendiri namanya SKB, Pak. Oh beda. Betul. Tapi yang disamakan kebab Turkinya. Yes. Ini brandingnya secara kan. output produk operator yang dijalanin begitu, Pak. Kebab Turki. Iya. Oke. Nah, dari situ Itu justru- brand yang akhirnya dimiliki oleh dua betul. perusahaan. Dikelola oleh dua Dikelola operator bersama. bisnis, benar. Tapi di bawah ini ya kami memutuskan untuk tidak hanya terfokus pada satu brand saja karena kan Ya. bisnis bertumbuh ya, Pak ya. Dan di saat kami sudah mulai merambah ke sektor F&B lain sesuai dengan core kompetensi kami punya brand coffee, kami punya brand makanan lain seperti Nyapi, Ngikan dan sebagainya yang ternyata bersyukurnya dengan manajemen yang sama ini mampu menghandle beberapa brand turunan yang lain begitu, Pak. Oke. Itu yang akhirnya menjadi diversifikasi. Nah, saya memang berpikir, wah kalau mau listing, mau IPO, ini sebaiknya induknya dulu.
atau bisnis-bisnis sub di bawahnya gitu kan, yang mungkin secara size tentu tidak sebesar induknya gitu kan. Ini yang kemudian kita sedang menganalisa dan memikirkan strateginya gitu. Karena kita pengennya begitu kita go to market bukan sebagai finishing point, tapi justru sebagai starting point untuk grow ke next level berikutnya. Nah, ini yang bagus. Jadi kalau IPO itu tujuannya untuk start, itu bagus. Karena you begitu start IPO, itu you mulai terbuka. Betul. You mulai dilihat sama banyak investor, banyak orang ya. Nah, waktu dilihat itu bagaimana perusahaan you itu ke depannya gitu. Performance-nya dari kuartal per kuartal. Betul. Terus apa you punya langkah-langkah ke depan strateginya, itu dilihatin semua. Dia yakin nggak invest? Benar. Karena kalau dia nggak yakin, ya akhirnya kalau misalnya tujuan, banyak orang kan yang IPO tujuannya final gitu. Saya kepingin IPO, pokok dalam hidup saya, perusahaan saya harus IPO gitu. Wah, itu biasanya setelah IPO seneng dia sudah, terus nggak concern, nggak fokus ya. Nah, akhirnya para investornya akan melihat, loh ini apa ini setelah IPO kok malah kemana-mana ya, atau mungkin nggak fokus, atau mungkin investnya jadi berbeda dengan core bisnis. Tuh semua dilihat. Jadi you nggak boleh sembarangan habis IPO terus misalnya nih membuat sesuatu yang sektornya berbeda gitu. Wah, itu investor, waduh ini nggak fokus ini nanti bisa habis ini. Sudah saya tak cabut dulu dah. Sepakat. Mau cut loss, mau profit sedikit, udah saya lepas aja. Saya nggak mau untuk simpen jangka panjang misalnya. Kalau banyak investor yang ke arah negatif, itu dijuali semua. Nah, ini demand and supply. Harga saham itu kadang bisa habis. Habis harga sahamnya. Nah, kalau sudah habis kan juga akhirnya you IPO ngerugiin banyak orang kan. Terus tujuannya apa? You market cap juga nggak dapat. Terus ke depan you tambah ngerepotin. You lapor ini, lapor itu, you sudah terbuka. Terus apa tujuannya? Tambah ngerepotin. Sepakat. Jadi jangan gampang-gampang IPO. IPO itu ya. Iya, saya kadang lihat, aduh perusahaan yang masih belum layak IPO itu menurut saya sangat merugikan para investornya nanti. Betul. Sepakat, Pak Hermanto. Karena perusahaannya terus nggak bertumbuh. Justru setelah IPO itu you harus membuat track record agar pertumbuhannya itu tinggi. Lebih bagus dari yang sebelumnya karena you kan dapat dana. Sudah dapat dana ya you harus lebih jos lagi. Setuju. Itu sebabnya saya memang masih mempertimbangkan dan tidak terburu-buru melakukan IPO. Karena benar prinsip Pak Hermanto itu yang menjadi satu fundamental yang baik untuk kami juga, sehingga kita pengennya IPO ini sebagai garis start sebenarnya. Dari capital yang didapat dari IPO justru bisnis harus bisa bertumbuh lebih eksponensial lagi karena sudah dapat dari situ, sehingga ya benar dari dana yang sudah didapat semua happy, baik stakeholder maupun investor retailnya begitu. Nah, mungkin saya justru pengen tanya Pak Hermanto, kan semua bisnisnya, dan baru aja congratulations Pak, minggu lalu ada salah satu perusahaan Pak Hermanto yang terafiliasi IPO juga ya. Bataringan ya Pak ya. Itu Bless. Nah, itu kami sebagai strategic partner. Perlu waktu berapa lama Pak sebuah bisnis atau sebuah perusahaan sebelum memutuskan listing? Karena Avian kan berapa dekade Pak sampai akhirnya listing ya Pak ya, tidak langsung. Jadi ini cerita waktu Avian dengan seluruh keluarga itu setuju untuk IPO, itu pada Desember 2016. Setujunya Desember 16. Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan dari para shareholder. Jadi salah satu shareholder itu ya udahlah kalau IPO saya yang beli aja. Ngapain di IPO kan? Kalau ada yang mau ngelepas saham saya yang beli. Saya ngomong loh, tujuannya bukan begitu. Tujuan kita IPO ini untuk lebih profesional, lebih transparan, untuk ke next generation-nya juga lebih mudah. You mau aktif, mau sebagai yang bekerja di perusahaan tersebut atau mau sebagai pasif, you cuma pegang saham saja. Itu you kalau IPO bisa gitu. Kalau you tertutup kan semuanya nggak ada, nilainya you tahu pun juga nggak tahu kan. Betul. Nah, itu banyak sekali kelebihannya. Nah, waktu itu saya karena tidak pernah invest saham. 2016. Tapi saya kepingin sekali perusahaan-perusahaan saya itu IPO semua supaya terjadi transparansi ya, lebih profesional, dan saya bisa membagi saham juga ke para profesional orang-orang inti saya. Karena kalau tertutup kan susah baginya. Betul. Nanti kalau keluar, kalau dikeluarkan lagi, kalau performa nggak bagus, sahamnya gimana terus kan? Tertutup, repot kan? Betul. Jadi
bisa bagi ke agen-agen, terus ke pelanggan, kemana-mana kan, you lebih loyal kan, bisa lebih setia dan akhirnya bisa jadi keluarga yang kuat dan besar. Jadi karena waktu itu sudah diputusin, karena dan saya juga mau belajar, akhirnya dengan pihak konsultan yang membantu saya itu tadi, saya waktu itu tanya perusahaan saya yang lain, you coba lihat dah mana yang siap di IPO kan dulu, karena Avian ini kan butuh persiapan ya terlalu besar. Nah, yang dipilih Clio dulu pertama ya Pak ya. Jadi waktu dia pilih Clio, saya langsung kontak. Pertama yang saya kontak, saya ngomongin istri saya. Karena kesayangannya istri ya Pak. Mam, Clio mau tak IPO. Buat apa deh? Gak apa-apa, kita IPO-in supaya kita bisa lebih besar lagi ya, kita buat perusahaan ini perusahaan air minum nasional yang kebanggaan kita semua lah. Terus saya telepon anak-anak saya, terus saya telepon direktur finance dari Clio pada saat yang bersamaan, jadi cuma beda berapa menit, ya semuanya kaget, termasuk direktur saya. Loh, kenapa Pak? Ada apa kok di IPO? Oh ya, kamu siapin aja ya. Nanti apa yang dibutuhkan syarat-syarat semua dipenuhin. Berapa lama itu prosesnya Pak? Di Desember. Dan akhirnya tanggal 5 Mei 2017 Clio IPO. Oh, 5 bulan aja ya Pak ya? Nggak sampai sesungguhnya. 4 bulan, mungkin 4 bulan lebih, karena 5 Mei, 5 awal kan. Iya, cukup cepat juga itu Pak persiapan, karena memang padahal sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada persiapan IPO. Berarti secara buku dan lain sebagainya sudah semua perusahaan saya kan sudah rapi ya. Sudah rapi semua. Tinggal kita pilih ukuran besar, ukuran kecil. Waktu itu Clio kan kecil ya, waktu di 2004 kan. Nah, sampai sekarang growth-nya sudah berapa kali Pak? Sejak Clio IPO, dari IPO 2017 itu 60 kali. 60 kali? Sejak IPO loh, jadi IPO cuma 7 tahun. Wow, dalam 7 jadi tahun. kalau you invest 1 miliar ya sekarang jadi 60 miliar. Wow. Dan banyak nih teman-teman saya yang untungnya puluhan miliar, ratusan miliar. Iya, yang masih di-keep, dipegang. Jadi dia di-keep, jadi waktu naik, beli lagi, naik, beli lagi, naik, terus, beli lagi. Jadi dia akumulasi beli itu secara 7 tahun ini. Selama 7 tahun ini, jadi dia beli terus. Akhirnya untungnya luar biasa. Nah, kalau dia trading ya dia nggak akan bisa untung seperti itu. Justru jangan trading ya Pak ya, fokusnya di investment. Saya nggak pernah ketemu sih orang trading yang kaya raya. Nah, saya justru mau belajar karena dia kehilangan bisnis utama, karena trading itu kan nyita waktu banyak. Betul. Secara usia bisnis Pak, Clio sama Baba Raffi mirip-mirip Pak. Jadi Baba Raffi 2004. 2003. Oh iya. Jadi 21 tahun. Oke. Nah, sementara Pak Hermanto di awal-awal mendirikan Clio sempat subsidi dulu di 5 tahun pertama. Oh, rugi. Nah, secara bisnis ada yang punya filosofi nggak apa-apa deh bisnisnya segini-segini aja, yang penting saya happy gitu. Tapi ada juga yang tipikalnya, dia mau bertumbuh, mau grow, mau berkembang, tapi sama-sama happy-nya gitu kan Pak. Sebenarnya itu kembali ke pilihan juga kan Pak ya. Artinya di saat kita mau menjadi legendary, menjadi sebuah brand legend yang kemudian dikenal masyarakat bagus, dan dia cukup senang dengan itu, juga nggak ada ini juga sebuah persoalan juga.